Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Edi Sakyus dari Boris Consulting. Jadi begini, ada beberapa orang ketika hendak menulis buku itu ada perasaan, wah saya ini siapa kok mau menulis buku gitu loh. Saya ini orang biasa, apa ada yang mau baca buku saya? Apakah nanti pikiran-pikiran saya akan diterima oleh mereka? Terus kemudian ada juga alasan begini, saya nggak terlalu punya prestasi Pak. Saya nggak punya pencapaian yang layak dibanggakan gitu di dalam hidup saya. Terus kalau saya nulis buku, apa orang mau percaya omongan saya? Ada juga beberapa orang yang sebenarnya cukup ahli di bidangnya, tetapi juga punya semacam perasaan tidak percaya diri ya, atau kebimbangan gitu loh. Dan pertanyaannya sekali lagi berulang, saya ini siapa kok mau menulis buku gitu loh. Istilahnya itu merasa orang biasa tetapi ingin menulis buku dan kemudian ada perasaan tidak percaya diri. Nah ini banyak loh, banyak diam-diam itu banyak menghinggapi orang-orang yang sesungguhnya ingin menulis buku tetapi berhenti karena ada self-criticism seperti itu. Jadi perspektif apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda kalau ada hambatan seperti itu dalam diri Anda? Yang pertama, prinsipnya itu semua orang berhak untuk menulis buku, ya, menulis buku apa saja. Ya, ini memang sudah hak yang melekat kepada setiap orang. Ya. Ini bagian dari kebebasan berekspresi. Jadi orang boleh menulis buku apa saja. Orang boleh memiliki pemikiran apapun dan kemudian menuliskannya. Yaitu hak dia sebagai seorang autor, seorang penulis, seorang pengarang ya. Jadi sesungguhnya kalau Anda pegang prinsip ini ya nggak ada hambatan atau batasan bagi siapapun untuk menulis sebuah buku ya, tinggal tempatnya saja ya. Misalnya kalau Anda bukan seorang akademisi mau menulis buku tentang akademik, mungkin nanti akan ada problem-problem teknis di situ. Yang kedua, saya lebih melihat prinsip kemanfaatan. Saya tidak memandang siapa yang menulis bukunya, latar belakangnya apa, ya, kualifikasinya apa. Karena prinsip yang pertama tadi, semua orang berhak menulis. Yang saya lihat lebih kepada apa manfaat yang dibawa oleh buku tersebut. Ya, jika Anda misalnya merasa bahwa Anda bukan siapa-siapa menurut persepsi Anda, ya, tetapi Anda punya gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran, pengetahuan-pengetahuan teknis tertentu yang Anda pandang akan membawa manfaat kepada banyak orang jika Anda tulis menjadi sebuah buku, itu sudah cukup untuk mendorong Anda melangkah lebih lanjut lagi mewujudkan buku tersebut. Prinsip yang ketiga, pasar yang akan menentukan. Ya, artinya siapapun boleh menulis buku, apapun topik yang dia tulis, ya, tema yang dia garap di buku tersebut, ya sah-sah saja, ya bebas. Tetapi nanti pasar juga yang menentukan apakah mereka akan melihat latar belakang Anda, melihat konten buku Anda, melihat kemasan buku Anda. Pembaca sendiri yang menentukan apakah buku Anda bermanfaat atau tidak. Prinsip yang ketiga ini semakin menguatkan kepada siapapun yang ingin menulis buku. Juru pengadilnya itu memang adalah audiens, pembaca, ya, publik atau pasar. Kalau mereka menerima buku Anda, ya kenapa Anda harus takut? Prinsip yang keempat, siapapun penulisnya, perhatikan aturannya. Dalam artian begini, ada beberapa jenis buku yang memang menetapkan aturan-aturan tertentu. Contohnya buku akademik ya. Kalau buku akademik pasti mencaratkan hal-hal tertentu untuk dipenuhi oleh si penulisnya. Misalnya buku akademik biasanya ditulis oleh para akademisi, orang-orang yang memiliki gelar tertentu, orang-orang yang memiliki pencapaian prestasi tertentu ya, khususnya pastinya di bidang akademik. Dan kemudian cara penulisannya pun juga mengikuti aturan-aturan tertentu ya. Kayak bahasanya, literatur pendukungnya, cara penyampaiannya, data-data yang digunakan, semuanya ada aturannya tersendiri sesuai dengan tradisi akademik tersebut. Jadi kalau misalnya katakanlah orang biasa, tidak memiliki gelar apapun, kemudian menulis satu bidang tertentu yang membutuhkan ketelitian, akurasi, data, metodologi, dan segala macam yang benar-benar rigid gitu ya, nantinya mungkin akan
mengalami kesulitan, atau kalau katakanlah orang yang tidak memiliki latar belakang dan kualifikasi seperti itu menulis buku semacam itu, pastinya tidak mendapatkan tempat di kalangan para akademisi. Tetapi secara hak menulis, ya, si orang biasa tadi, ya dia berhak saja menulis buku yang dianggap sebagai buku akademik, ya. Tetapi nanti ya aturan-aturan itu nantinya yang akan menjadi istilahnya jurinya atau pengadilnya atau hakimnya, kira-kira begitu. Jadi Anda sudah bisa mengambil kesimpulan dari prinsip yang keempat ini. Yang kelima yang juga perlu Anda perhatikan, siapa nanti yang akan menerbitkan buku tersebut. Nah, ini penting karena beberapa penerbit memang memiliki standar tertentu, kriteria tertentu. Mereka menetapkan syarat-syarat tertentu bagi sebuah naskah yang akan mereka terbitkan. Ada yang memandang bahwa misalnya buku sejenis ini harus ditulis oleh pakar tertentu. Buku jenis itu boleh ditulis oleh siapa saja. Jadi Anda pertimbangkan, ya, ketika Anda mau menulis buku, ya, dan topik atau temanya apa, Anda juga perlu juga ini mengendus nih, ini kira-kira penerbit mana yang akan mau menerbitkan buku Anda sesuai dengan latar belakang Anda. Nah, tapi umumnya kalau buku populer itu semua orang memang bisa menulis. Semua orang boleh menulis, mau dari akademisi, non-akademisi, kemudian orang dengan latar belakang biasa, nggak berpendidikan, mau pendidikannya yang tinggi juga, semuanya boleh, namanya buku populer, ya. Semuanya tergantung pada pasar. Oke teman-teman, dengan 5 prinsip tadi, saya ingin menegaskan kembali bahwa Anda, walaupun merasa diri Anda orang biasa, Anda berhak menulis buku. Kalau Anda mampu bisa menulis, ya tulislah buku tersebut sesuai dengan gagasan yang ada di kepala Anda. Jangan ragu-ragu lagi, ya. Ingat, Anda seorang penulis, seorang autor, seorang yang punya otoritas atas apa yang Anda tulis, atas gagasan-gagasan yang Anda tulis di dalam buku tersebut. Nah, semoga ini memberi keyakinan kepada Anda bahwa sekaranglah saatnya Anda untuk mewujudkan mimpi menulis sebuah buku. Oke, jangan ragu-ragu lagi. Sampai di sini, sukses untuk Anda.